أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا wahai alladzi amanu yang beriman mereka itu alladzi anfiqu mimma razaqnakum nafkahkan olehmu mimma razaqnakum daripada barang-barang yang telah kami rizkikan akan kamu. Artinya zakatahu akan zakatnya barang. Min qabli ayyatiya daripada sebelum bahwa ya'tiya yaumun bahwa datanglah satu hari la bay'un yang tidak jenis tebusan, yang tidak ada tebusan, makna bay'un fidaun, yang tidak ada tebusan fihi padanya hari, wala khullatun dan tidak ada teman, makna khullah adalah sadaqatun tanfa, teman yang bermanfaat, dan tidak ada teman yang bermanfaat. Wala syafa'atun dan tidak ada syafaat bighairi iznihi dengan tanpa izinnya Allah. Wahwa dan bermula dianya hari yaumul qiyamah, itulah hari kiamat. Wa fi qira'atin dan tersebut dalam satu qiraah biraf'i salasah dengan rafa' yang 3. Wal kafiruna dan bermula orang-orang kafir, billah orang-orang dan bermula orang-orang yang kufur dengan Allah, au bima farada alaihim ataupun dengan barang-barang yang telah mewajibkan ianya Allah di atas mereka itu, ataupun tapu majhul pijit bima furida alaihim, dan bermula orang-orang yang kufur dengan Allah ataupun dengan barang-barang yang diwajibkan akan ianya barang di atas mereka itu. Humud zalimun,
itu bermula mereka itu adh-dhalimun, itu orang yang menzalimi oleh mereka itu akan diri sendiri. Makna zalimun, orang yang menzalimi diri sendiri. Kenapa mereka itu menzalimi diri sendiri? Liwad'ihim amrallah, karena meletakkan mereka itu amrallah, akan perintah Allah, fi ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya. Karena meletakkan mereka itu akan urusan Allah pada bukan tempatnya. Yang perintah lebih cocok. Karena meletakkan mereka itu orang yang kufur akan perintah Allah pada bukan tempatnya. Jadi persoalan diliket, ayat diliket, yaitu ya Allah Ta'ala, karena karunia Allah sangat luas, maka li Allah Ta'ala terhadap para rasul nebegah diliket, melebihkan, nunjuk kelebihan kepada para rasul dengan kelebihan yang berbeza-beza. Bahkan sebahagian para rasul lebih li Allah di atas sebahagian para rasul yang lain. Nunjuk kelebihan kepada rasul pulan demikian. Kemudian nunjuk kelebihan bak rasul pulin lain lom. Makanya nak kekhususan tersendiri ataupun keistimewaan tersendiri terhadap para rasul yang hana gejuk pada rasul yang lain. Lagi contoh, kelebihan yang gejuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa dia pegang khabar dengan Allah. Maka para rasul yang lain hana ti yang dia pegang khabar dengan Allah, lagi Nabi Musa pegang khabar. Kemudian li Allah Ta'ala dan merangkatkan derajat para rasul melebihi daripada rasul yang lain. Sebahagian para rasul nak angkatkan derajat, bahkan derajat nak angkat, beberapa derajat nak angkat li Allah. Lagi contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan seorang rasul yang derajatnya ditinggikan beberapa derajat daripada rasul yang lain. Salah satu yang nunjuk kepada Nabi Muhammad, yang angkat derajat Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammadnya umum dakwah. Maka diutuskan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluk, bahkan rahmatan lil alamin. Kan? Berbeza dengan rasul-rasul yang lain yang diutuskan oleh Allah hanya untuk kaumnya. Akan tetapi menyo Nabi Muhammad, inna arsalnaka tiba dalam ayat inna arsalnaka tiba linnasi kaffatan linnas, kaffatan linnas. Hanya saja bahwa sesungguhnya kami utuskan akan engkau kaffatan linnas, berarti kepada seluruh manusia, mandum yang menyo Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammadnya penutup para nabi. Bina para nabi serta 20 lebih Nabi Muhammad penutup. Dan juga pemimpin daripada para rasul. Dan sampai-sampai karena nijuk kelebihan kepada Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad pun dilebihkan oleh Allah dari umat-umat yang lain. Dan banyak mukjizat-mukjizat yang lain yang nijuk kepada Nabi Muhammad. Begitulah karunia Allah. Begitulah karunia Allah menancit kepada getanya manusia. Getanya manusia pun oleh Allah Ta'ala, karunia Allah juga beda-bedakan. Nijuk kelebihan oleh Allah, nijuk keistimewaan oleh Allah berbeda-beda. Ya kan, termasuk nijuk kekayaan, nijuk gasin, nijuk kemewahan, macam-macam lah. Nijuk ganteng, nijuk hitam, nijuk putih, nijuk carang, nijuk bangai. Nyo mandum-mandumnya yang juga merupakan kekuasaan Allah yang mana li Allah Ta'ala nyo dipilih li Allah toh yang gad dalam ilmu Allah, maka urunyan akan gad. Sehingga pada ayat uke munyo nekendak nebegah li Allah Ta'ala untuk neputunyok mandum manusia, sungguh hana akan terjadi permusuhan li. Hana terjadi poh-mupoh wate katruk para rasul menyampaikan risalah. Akan tetapi putar yang kejadian. Awaknya tetap
ang watai truk Rasul, kag sampaikan risalah, dan Nabi Muhammad, angkat Nabi Muhammad menjadi Rasul, dan Al-Quran, maka tetap awaknya walaupun kana bayinat, katruk berarti bukti-bukti yang nyata, tetap awaknya saling berselisih faham. Pekan, karena mandum-mandumnya adalah limasyatillah, kehendak Allah. Menancit sebahagian daripada manusia ataupun umat, nyo diberiman. Diberiman dengan Nabi, diberiman dengan Allah. Sebahagian yang lain dikufur. Maka nyo mandum-mandum kejadiannya adalah karunia Allah. Makanya orang yang dipilih oleh Allah, maka bersyukurlah. Orangnya yang kan dipilih oleh Allah Ta'ala, kita buat tempat kebaikan, kita buat tempat kebaikan, maka bersyukur dengan sebaik-baik mungkin, pergunakan kesempatannya, baik sampai dicabut niatnya singoh, baru kita telah. Kemudian, dalam ayat 250 Allah Ta'ala neseru dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Dahai ya Allah Ta'ala dengan seruan yang indah dan hat. Dekun ya Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ilikat kiban pegah. Menyo adat Al-Quran. Kaya kan? Menyo neseru dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kesal geseru. Ke ahli Madinah. Menyo neseru dengan Ya ayyuhan nas. Yang ke ahli Mekah. Yang berlaku ada Al-Quran. Kaya kan? Karena wate di Madinah. Yang karame orang. Orang yang beriman. Karame orang yang patih Rasulullah. Walaupun kena kenipai dalam kaedah. Geputren memang karena sebab. Kaya kan? Atas ayat Al-Quran. Kena tergantung kejadian. Tapi berlaku hukum untuk seluruh. Makanya. Nisru oleh Allah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu mimma radaknakum. Dan nafkahkan legata daripada pumantang yang kala kamu juk kepada gatakan Allah. Pemaknanya zakat. Yang harta yang kagejuk oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kaya kan? Yang katruk zakat tunggu. Maka juk hak harta. Makanya bak harta kata hina nak harta gop. Hotel nijuk oleh Allah Ta'ala nijuk rezeki yang banyak terhadap kita berupa harta. Maka bak harta kita nafkahkan di jalan Allah. Na zakat. Kaya na zakat. Pakai nak bergamanan. Karena menyatakan dalam ayat yang lain walaupun kan bak zakat. Punya zakat jika wajib. Kaya kan? Zakat jika wajib. Tapi bak harta yang biasa mentang yang kan zakat lebih daripada kadar kebutuhan itu yang kena hak gop ini. Makanya dalam ayat yang lain wa fi amwalikum haqqun lisailin awil mahrum. Ya kan? Bak harta-harta gata, bak harta-harta kamu sekalian itu punya hak orang lain. Baik dia itu orang yang meminta kepada kita maupun orang yang tidak meminta. Makanya bak harta dia nak hak gop. Toh hak gop. Orang yang melekai bak kita nak harta maka juk. Ada orang hana galak ke melekai. Tengok kan? Hana galak ke melekai tapi sangat kebutuhkan. Maka bagi orang yang lain maka ajak intat. Yang jelas bak harta dia nak hak gop. Di saat bertili Allah Ta'ala yang beringat. Gejuk harta bak getanyo. Gejuk kekayaan bak getanyo. Yang melebihi kadar kebutuhan getanyo. Maka bak watayan buta tepu yang bahwasanya le Allah Ta'ala nak menciptakan orang yang gasin. Maka orang yang gasinnya yang menjadi kewajiban bagi kita orang yang kaya. Kan? Orang yang tiga menjadi kewajiban untuk bantu orang yang lemah. Orang yang kaya menjadi kewajiban untuk bantu orang yang enggak, orang yang gasin. Maka mandu belakang. Amnya dah kalah, nam mukabalah mandu. Karena munyo kaya mandumpi lagi hawa muno. Andong putin ego bacu ke sama-sama hana tung sedekah ada. Hana pat getayo tak beramal kita ubudiyah. Makanya salah satunya empat jalan ubudiyah anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkan pemantang yang kanijuk oleh Allah yaitu berupa zakat. Zakat. Namanya zakatnya
Munyo tabuh makna umum, maka na zakat yang wajib, na zakat yang sunat. Mana zakat yang sunnah lagi dah pegah bunuh. Nah harta lebih daripada kadar kebutuhan, bahkan lebih daripada kemewahan, maka hartanya yuk kepada jalan Allah. Jalan Allah. Jalan Allah, mana jalan Allah pun? Hai untuk agama. Baik untuk pedang tempat pendidikan. Tak bantu orang yang gasin. Tak bantu anak yatim. Tengok kan? Jalan agama mendung. Baik itu tak fikir jalan agama tekun fisabillah mesti belau pedang untuk jak perang kafir. Hana. Ya, orang ber. Ya, nyan orang yang tengah menuntut ilmu. Nyan juga orang yang tengah berjihad fisabilillah. Man jahadu fina lanah diyanahum sebelana itabong. Ya, makanya tak bantu orang yang memang getah kelebihan, maka itu adalah bahagian daripada jihad. Ya, menyokun dalam hadis kursi bangkeun. Kebangkeun na pernah wai takkeun juga katua. Kebang. Kau ini menyangkut dengan sembahyang. Urang sembahyang yang hana gejuk zakat. Kebang bunyi ji. Urang sembahyang yang hana gejuk zakat nyalah ada kursi. Dan dalam suhum Nabi Musa. Sama lagi badan hana roh. Kebang kan ni. As-salatu liman la zakata la nyo mana? Na pernah lu kena wai katua metan. Kok ji sembahyang tanpa sedekah, kaya kan? Makna sedekah dan zakat nyan lagi umpama tubuh hana roh mana salah lu. Kalau lom tu mahan. Ka. Yang boleh pegah pu. Ya, perintah Allah gu nafkahkan pu mentang yang ka gejuk li Allah guyubuh zakat. Pajan guyubuh min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah. Ya, segahlam tu ura yang uronyan hana getrimong le tebusan. Yang uronyan hana le bermanfaat ngan. Yang uronyan hana syafaat sapu-sapu dengan tanpa izin Allah. Toh teman uronyan itulah uro kiamat. Maka baik preh kamate tunggu. Baik preh te uro kiamat. Nyo kena pegah puta. Getanyo yo masa udip hidonya. Na rezeki yang dijuk oleh Allah, maka cok rezekinya nafkahkan di jalan Allah. Baik tak preh singoh uro kiamat. Baik mentang-mentang singoh getanyo kanana harta dalam dunia dah fikir umahnya harta yang singoh jida pegat sebagai tebusan hana lipat debuh ya. Menanci umah tengok nangan yang dukan dulu tayo hanale manfaat ngang tayo. Kan nafsi. Hanya draw juga katanya. Hana manfaat li. Kau kan menanci hana syafaat. Baik entuk na rencana umahnya laki bantu bangun hana. Kecuali dengan izin Allah. Makanya yang tersebut ile dalam hadis yang nagejuk hak keistimewaan oleh Allah untuk memberi syafaat. Yang jelas adalah Nabi Muhammad. Cuma dalam hadis yang lain. Ya kan? Walaupun kedai hadisnya butuh kepada arid, butuh kepada penyokong. Iaitu seorang guru. Seorang guru bisa memberi manfaat nantinya, memberi syafaat nantinya untuk muridnya. Maka, hino lagi habayan. Ya, menyo seandainya getanyo pah dengan gure yang betul-betul gure yang bertanya kepada agama puteri Allah. Maka singoh di saat getanyo kadang-kadang. Kaya kan? Ham bisa tamong surga dengan amal draw tu. Tapi gure getanyo umpama katamong dalam surga. Maka yang gure yang sayang kepada murid bisa getarik murid untuk tamong dalam surga biiznillah dengan izin Allah. Maka nyo hana meceh kena pegah ino menyo berbicara tentang kedih hura kiamat kengkaji tak sebenarnya. Hai meno kena pegah kuyu nafkahkan berarti buno pu mentang rezeki yang kan dijuk oleh Allah segalam truk hura kiamat. Ya kan? Gelam truk hura kiamat. Nyo kaji pembahasan hotel ke gelam truk hura kiamat. Kibancit segalam mate ju.
Segala mati. Karena menyokan mati lagi abayan. Bek taharat mati na anak na purmoh yang laga anak bunuh na anak gedanya untuk harta gedanya dipergunakan di jalan Allah dini gedanya. Nyampe ada pu harap. Bahkan kadang je cikatrek kai pres tanya mati. Ya kan? Tepu ya ina harta. Na tanah blang, na tanah glen, na motor, na rumah, na pabreknya, na pabrik je. Nyan ci pres pajan ya ro ku mati. Tujuan kepu untuk ni cok harta ya. Tinggal kedaya kira-kira. Munyo tinggal alhamdulillah. Munyo hana tinggal kaka daya. Makanya yo mantang na kesempatan nyan rezeki yang kagejo oleh Allah munyo memang nyan atas wajib berupa zakat wajib maka laksanakanlah. Oh, ka pernah yang tertunda. Ka pernah lah, maka qadha tunaikan. Oh, mesti ji, saya memang nak harta tapi hanya teruk zakat. Kon harta yang berupa teruk zakat. Kaya kan? Maka buat sunat. Yang intinya nyan ba ata getanyo hinan nahak gob. Kan? Wa fi qira'atin bi raf'in salasah. Dalam satu qiraah nyan dengan rafa' yang 3. Mamunyo hino langsung kagebu baris rafa' ayo kan? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un wala khullatun wala syafa'ah. Nyal heboh yan konyo rafa' ya. Toh heboh. La bay'un wala khullatun wala syafa'atun. Berarti dalam qiraah yang lain hana rafa' nasab. La bay'am fihi wala khullatan. Makanya ente seandainya nak dengar menan ante urung baca, ayo kan? Be ente nyopuka kagak balik ayat Al-Quran. Kon. Pucit memang memang na riwayat menan. Ka nyan urang yang beriman lagi yan. Jadi tetap igaknyan akan gerizkikan, genafkahkan rezeki igaknyan segalam igaknyan wa Allah. Segalam kiamat dunia. Wal kafiruna billah dan bermula orang yang kufur dengan Allah. Orang yang kufur dengan Allah, yang ingkar dengan Allah. Kaya kan atakan kufur kanya orang yang ingkar. Orang yang hana batai Allah. Oleh Allah Taala kalau diperintahkan wajib anfiqu mimma radaqnakum. Ngapai amar? Amar bagi wajib. Apalagi menyatakan di watag tafsir makna zakat. Zakat wajib. Maka orang yang kufur dengan Allah ataupun dengan pemantang yang kagak wajib oleh Allah di atas orangnya humud zalimun. Mereka itulah orang yang menzalimi diri mereka itu sendiri. Yang orang yang haitim taat, haitim pebut pemantang yang kagak wajib oleh Allah, dikufur dengan pemberian Allah. Lagi contoh bunuh harta, nafkahkan di jalan Allah tapi haitim. Maka mereka itu merupakan humul zalimun. Orang-orang yang menzalimi diri mereka itu sendiri. Bahkan menzalimi mereka itu sendiri. Liwad'ihim. Karena meletakkan mereka itu amr Allah akan perintah Allah. Fi ghairi mahalli. Pada bukan tempatnya. Karena kai puduk perintah Allah pada bukan tempatnya. Harta gunafkahkan di jalan Allah. Kan kena dipakai hal lain. Dia kufur. Kufur. Jadi menyo seandainya getanyo nanijuk sesuatu oleh Allah Taala, apapun itu sebenarnya yang berupa nikmat, kaya kan? Nyan dengan hal tersebut merupakan tarikan ala taati, yang jalan untuk kita taat kepada Allah. Aunan ala taati, menjadi pertolongan untuk taat kepada Allah. Wa tarikan ilal jannah, dan jalan untuk tambang dalam syurga. Yang benar sebenarnya. Kaya kan? Yang benar. Jadi inti dia pun, segala sesuatu nikmat yang gejo oleh Allah Ta'ala kepada kita, yang sebenarnya adalah dengan nikmatnya, yang menjadi jalan untuk taat ke Allah, menjadi pertolongan untuk taat ke Allah, dan menjadi jalan untuk tambang dalam syurga. Makanya, menyokon menan, nyan ka kufur. Namanya kira-kira, dia punya nikmat.
tak pakai bak tempat yang diridai oleh Allah. Yang memang diciptakan nikmatnya kenan you pakai. Budak tanya tak pakai kenan. Maka nyan kenyo jalan taat ke Allah. Hai kanan dengan jalan taat contoh. Gejok harta. Maka bak harta kena perintah Allah. Amfiku puno. Maka dengan hartanya nyan sebenarnya adalah getulung untuk getulung jid apa taat dengan harta. Kayo kan? Menancit bagi orang yang kadang-kadang hana gejok harta, gejok kemampuan yang luar biasa. Kemampuan dalam ilmu agama umpamanya. Maka dengan ilmu agamanya gayan menjadi jalan untuk taat ke Allah. Gempurna uring. Gempuri Allah Ta'ala. Ba uring. Maka yang jalan untuk taat. Kayo kan? Jalan untuk taat. Pertolongan untuk taat. Dan jalan untuk tamang dalam syurga. Menyokon kenan pakai. Maka sebaliknya aja. Maka ya. Sering dah pegah-pegah. Nikmatnya yang gejok oleh Allah Ta'ala bak getayo. Pada dasarnya nikmat. Tapi awak tetruk bak diri hamba. Boleh jadi bukan nikmat lagi. Makna bukan nikmat lagi tu. Awak tetruk bak getayo. Maka nikmat yang Allah Ta'ala jo ada kala menjadi rahmat ke getayo. Dengan nikmatnya juga rahmat ke getayo. Ada kala dengan nikmat yang gejok oleh Allah Ta'ala bak getayo. Menjadi laknat ke getayo. Nanti mana? Contoh. Gejok harta. Ya kan? Mempunyai tamu sedekah, maka nikmat harta itu menjadi rahmat ke getayo. Pakan, karena tak berbuat kebaikan. Tapi dengan gejok harta, bedah getayo, hotel gejok harta, tablo benda-benda yang kepaharum. Tajib mabuk dengan harta, tamu judi, kan? Macam-macam lah. Maka, nyan harta yang pada dasarnya menjadi nikmat yang gejok oleh Allah lah, menjadi laknat bagi getayo. Pakan, karena malah petaka iwa dera tu kata zalimi dra kera tu. Nampak dalam ayatnya. Wal kafiruna humud zalimun. Kena iwa je. Berarti dengan harta yang na bak getayonya nyan je kelaknat ke dra tu. Karena sehingga harta yang akan gelaknya jawaban. Bagi orang kaya nyan harta paling berat sehingga hisab. Hisab harta bagi orang paling berat karena le harta. Napa enggak nyan sajan ge umpama hai ke langke. Na kekayaan kan 1 miliar. 1 miliar ko hek berdepatnya. Bayangkan berarti 1 rupiah metang kau hek dia depan. Atai kita yang 1 rupiahnya dari pane. Ayo kan? Putar ke kerja. Dan ho ke pakai. Nyan 1 rupiah. Man lebih le bayan. Lebih le persoalan. Ho ke pakai, kopu kena, pakan hana mena, pakan hana mede. 1 rupiah. Hana kita yang pakan hana dulu kau 1 rupiah. Tapi punya kalau lebih kita yang pakan ni yatim ipai yang hari berjebu. Pakana fakir miskin yang dia. Pakan daya batinya payah hilun dika tai beut. Pakana tahu pegak balai. Lalu kujuk harta kah. Jadi makanya semakin kaya kita yo nyan harus ingat. Nyan kamu tambah kewajiban taboh dia. Urang kasihan hana kewajiban hartanya. Tinggal sagai kewajiban kena sagai. Nah lapang dada lung kasihan berarti mengeluh sagai. Kerja lebih mampu berdoa kepada Allah. Kayo kan? Nya punya bagi orang kasihan. Makanya punya orang udik kasihan bak harta aman kan lolos. Hana tak punah pun tayang man. Mesti kena yang pakai rumah tirih bubong hana. Ku bukan tayang rumah tirih bubong hai cepat. Cik hana ngan pegak. Kayo kan? Nyo yang perlu pegak na rumah bubong tirih itulah orang kasihan, na orang kaya yang bubong 2 lapis ni. Ku tayang pakan kah bubong 2 lapis rumah. Pakai hang pakai selapih kuring yang terleh bubong. Kan bukan nagak lain. Salah fikir sini. Menan-menanlah tengok pertanggungjawaban walaupun kan lagi yang demayang. Yang intinya pertanggungjawaban tengok sangat berat. Yang kaya Yang menan ku. Ingat. Makanya pemantang yang nak bak tubuh kita yo wujud sebagai pertolongan untuk taat dan jalan untuk tamang dalam syurga. Allahu la ilaha. Nyo kata mau ayat kursi. Allahu la ilaha. Bermula Allah. La ilaha. Makna la ilaha artinya la ma'buda bihaqqin fil wujud. Tidak jenis yang disembah dengan sebenarnya fil wujud. Pada wujud. Illa huwa kecuali dianya Allah.
Kan? Nyo ayat kursi ni. Sering tengok ayat kursi. Yang baik tanya nunggu ayat kursi nak ayat meja apa? Nyah di depan lah. Hana ayat meja hantar dah dengar. Karena menyatakan ni hina pakan kepunan ayat kursi. Tengok kan? Kan sering ada tabuk buat berarti kepunan daripada duduk. Karena dalam ayatnya nak gebahas tentang kursi. Sampai wasi'a kursiyuhu. Luas kursinya Allah. Tengok kan? Bentik dah yang ayat meja apa? Ayat hek tu. Bakang kursi. Padahal bangku kan je yang buat tamah dekat. Sebab had untuk kan lagi habayan bab mula-ula 4 ayat meja. Padahal ayat Quran tu. Kak. Kak. Bermula Allah itu tidak ada yang disembah dengan sebenarnya pada wujud kecuali dianya Allah. Jadi Allah hina ngebahas tentang tauhid sebenarnya. Nyolah dalam Al-Quran dari sekian banyak ayat Al-Quran padu bawah ayat Al-Quran. Narbe narto 66 ayat. Ayat kursilah yang dalam ayat kursi tersebut hino menjelaskan tentang ketuhanan. Hino jelas hino. Makna jelas memang ayat lain najid yang menjelaskan tentang ketuhanan tapi hana sesempurna lagi ayatnya. Makanya ayat Al-Kursinya dalam satu hadis merupakan seafdal-afdal daripada ayat Al-Quran. Seafdal-afdal daripada ayat Al-Quran. Ayat yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang ketuhanan. Salah satunya surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tengok kan? Kita yang berarti tentang Allah. Maka pegang Allahu ahad. Katakanlah Muhammad. Maka Allahu ahad. Ianya Allah itu Esa. Nah, ayat lain. Tapi hanya sesempurna lagi ayat kursinya. Maka ada fadilah pun luar biasa. Ada fadilah pun luar biasa. Kan tu kala. Huwal hayyul qayyum. Dianya Allah itu yang maha hidup. Makna hayyu ad-daimul baqa, yang berkekalan. Makna daim berkekalan, makna baqa kekal. Makanya kita sambung muno kibang berahino nyokam sapat dua boh. Berarti yang abadi lah, yang kekal lagi abadi punya bahasa kita nyo. Dianya Allah itu yang kekal lagi abadi. Hanayan. Sama nyo saboh. Ya kan? Al-Qayyum. Makna Al-Qayyum al-mubaligh fil qiyam bi tadbiri khalqihi. Yang mubalaghah, yang bersangatan fil qiyam pada mendirikan bi tadbiri khalqihi, dengan pada melaksanakan dengan mengatur makhluknya Allah. Jadi mana al-hayyunya ingat juk. Nyata kan setiap lu sembahyang kena dekat ayat kursi tapi nyu harus faham. Berarti tekan Allahu la ilaha illa huwa. La ilaha apa makna? Allah adalah, ya kan? La ilaha illa huwa. Hana yang disembah dengan sebenarnya bak wujud kecuali dianya Allah. Al-hayyu. Al-hayyu itu bermakna yang maha hidup. Apa makna yang maha hidup? Berarti yang kekal abadan abadi. Ya kan? Yang kekal abadan abadi. Makanya kena ipat nekun kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu semuanya akan binasa illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Kemudian al-qayyum. Makna al-qayyum adalah Allah Ta'ala yang selalu mengatur makhluknya. Jadi makna al-qayyum adalah Allah Ta'ala maha mengatur semua makhluknya. Berarti kehidupan kita yo, baik manusia, jin, malaikat, kau kan? Bakai mandum makhluk Allah. Semuanya. Lat batak kaya batai mandum. Masuk Allah selain Allah. Nyoleh Allah Ta'ala atur mandum. Makanya kehidupan kita nyo segah lam kita oleh pun nyo kana dalam ilmu Allah. Iban akan terjadi bak kita nyo. Kita nyo akan kena jid kupu yang mandum kana. Maka kehidupan kita nyo orang nyo kali gato oleh Allah. Maka ni tengok pi kanyo hanjit terlalu membuli orang lain hanjit.
Kah peka mena. Hanjut menan. Man secara adat jut. Secara syariat jut. Mana secara syariat pun. Katakanlah ji bu'a sa'id. Dia bu'a sa'id lah. Hai tem ulang dah kup bangai kah. Ken kamu lah. Nyan jut. Secara adat. Tapi pada hakikatnya. Yang kali gato oleh Allah. Gejuk bangai keji. Mungkin menyedek keji gejuk carang sambong. Angku. Hana gejuk carang ilai. Gejuk carang watai ka mampu menancik musiji. Bagi yang tanya-tanya kan. Nya pula hanam kawin-kawin. Delak-delak kawin. Nya menancik. Haji boleh je. Karena kalau gato oleh Allah. Dalam truk masa tu tak hana terjadi. Walaupun jalan rata taga ke deh. Lu tak kaya. Lagi ada kului ya. Yang menyatu gede gua ini dari daya ke dia umur dasi na 18 hari tu urang tabah. Ya kan? Tapi karena dalam truk watai, dalam truk lagi yang kau tentukan oleh Allah, maka matahina. Yang menang. Kaya kan? Padahal kai pegah. Pray je. Tapi hana. Makanya Allah Ta'ala yang mengatur segalanya. Yang jelas tiban kului. Anna urid. Hiya turid. Wallahu fa'alul lima yurid. Saya ingin. Dia tak ni. Dia juga ingin. Tapi Allah Ta'ala yang melakukan apa yang dikehendak oleh Allah. Jadi menang lagi. Kakang kului, makanya hana putu sah kului. Hana putu sah. Berarti punya galam terjadi, galam terotai. Kabeh. Yang penting usaha ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang kita sambung. Dan tidak mengambil akannya Allah sinatun. Makna sinatun wa'asun oleh ngantuk. Wala naumun dan tidak oleh tidur. Jadi Allah Ta'ala nyo gato kita yang makhluk mendum. Hana sedetik pun berarti yang terlepas gitu daripada aturan Allah hana. Yang pu yang terjadi bagna mandu mata gato di Allah. Baik demikian dia Allah Ta'ala nak kita rahat berarti nak tengut ke. Ada pun ada hana tengut nak ngantuk hana. Makanya yang kepegah apa jelas. La ta'khudhuhu sinatu wala naumun. Kaya kan? Hana ngantuk ba Allah. Hana tidur ba Allah. Makanya selalu Allah Ta'ala mengatur hambanya. Makanya dalam sifat Allah Ta'ala yang lain ataupun dalam nama Allah Ta'ala yang lain itulah Asmaul Husna. Allah Ta'ala adalah Ar-Raqib yang maha mengintip. Maha mengintip. Kekalan oleh Allah Ta'ala hamba mandum. Pudah pebuk dia mandum. Kekalan oleh Allah. Hana terlepas daripada pantauan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik baginya Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Barang yang ada ia di langit. Wa ma fil ard. Dan barang yang ada ia di bumi. Jadi Allah Ta'ala gemiliki mandumnya. Puyang na di langit, 7 lapis langit, yang asal langit, mandum-mandum, 7 lapis. Yang milik Allah. Menancit berarti 7 lapis bumi. Yang mandum-mandum milik Allah. Dia Allah Ta'ala yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Tahu teman, malakan. Nisbah malaikat. Para malaikat. Yang mandu milik Allah. Kemudian, wa khalqan makhluk. Ataupun tapu jamak. Ini tapu jamak. Mulukan wa khulukan. Karena nggak cocok abidan ni Pak Uki. Berarti para malaikat. Jadi para malaikat yang ubena para malaikat milik Allah. Ubena para makhluk milik Allah. Melancit wa abidan hamba yang mandu milik Allah. Ubena ciptaannya mandu milik Allah. Hamba itulah hati manusianya milik Allah. Jin yang merupakan juga hamba Allah yang milik Allah. Jadi mandum. Man zalladhi. Bermula siapa itu alladhi.
Makna man dzalladzi ay la ahadan. Tidak jenis seseorang pun yashfa'u indahu yang memberi syafaat indahu di sisinya Allah illa biizni, kecuali dengan izinnya Allah lahu baginya alladzi fiha padanya syafaat. Kak. Ya. Kita baca dua ayat babeh baru tu dah baca fadilah ayat kursi. Yang lu baca tu fadilah kursi gemamai baik baca tu. Baik tu pakan lung meno pakan lung medih padahal kalau tabut kalau na amalan tinggal tamamai 100 tim. Ya kan? Kak. Hana mesira urang pun yang mampu untuk memberi syafaat, melainkan semuanya itu terjadinya dengan izin Allah. Nyo kena pegang. Di makna mandaladi pu hana mesira urang pun yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali nag izin di Allah bagi urunyan untuk jok syafaat. Ya'lamu ma baina aidihim, yang mengetahui ianya Allah ma baina aidihim akan barang yang ada ia di hadapan mereka itu artinya makhluk. Wa ma khalfahum, dan barang di belakang mereka itu artinya min amrid dunia wal akhirah. Ataupun min umuri dunia, hanya nyapu mufrad min amri dunia wal akhirat, daripada urusan dunia dan akhirat. Apakah Allah Taala yang tepu mandum-mandum yang na di hadapan makhluk dan yang na dilikat makhluk. Berarti kelikat Allah Taala gedepu mandum urusan ketanya baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nya orangnya galam truk bati lagi ni pegang liket. Dah liket. Hepai. Bai'on. Ayo kan? Kena la bai'on. La bai'on wala khullah wala syafa'ah. Itulah huruf kiamat kena pegang. Kak. Jadi galam truk huruf kiamat, tapi Allah Taala gedepu mandum yang akan terjadi juga. Bahkan yang atur semua itu Allah. Sebab gedepu man. Kak. Menacit urusan dunia katanya. Ya katanya anak putus ada. Nyopat darah baru penepeng ke jelame kapur juta semaya. Hana purusan ke jelame juta, mencerita juta di semaya. Ayo kan? Moyo ka kehendak oleh Allah kan bak jelame cerita juta, bak yang tem dengan hana pe jelame terjadi. Kayo kan? Kayo golui. Hinan. Ina susah ke jelame, putusah ke jelame. Ayo kan? Dalam hadis ke bang. Salah sabah berarti bang kan? Tanda kiamat. Kibat ke? Kibat tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat. Yukillur rijal. Wa yuksirun nisa. Ya kan? Sedikit laki-laki, banyak perempuan. Munyo haitem kau yang tanya. Mesti handset dah jauh jelame. Hai ni jak. Padu bandingan kului ke belah larian. Bandingan uragam orinang. Bak akhirnya. Sa bandingan mengplo. Mamunyo sa limang plo draw rinang ti draw ragam munyo dikedi mate BL munyo haitem. Nyo kade fikir jelame kayo kan? Maka kenyan ino. Disale Allah Taala kag pemahai jelame kayo kan? Kamahai mesti. Kamahai jelame. Nan singo kalau en cerita nak gebi jalan mesti untuk tak capai jelame yang mahanya. Kemunan ni. Munyo kita urang yang kerja umpama munyo gaji diberikan sebulan 5 juta takai. Watai kamahai jelame. Nak ke mana kehendak Allah Taala cik? Sehingga ke pemahai gaji. Kak gaji 10 juta. Hana mahai cik. Hana. Cik kamu mana je kejadian.
Kan? Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Dan tidak mengetahui oleh mereka itu makhluk bi syai'in dengan sesuatu min ilmihi daripada ilmunya Allah. Artinya la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui oleh mereka itu makhluk syai'an akan sesuatu min ma'lumatihi daripada maklumat ilmu-ilmunya Allah. Illa bima sya'a, kecuali dengan apa saja yang menghendaki ianya Allah. Ai yu'allimahum, akan bahwa mengajarkan ianya Allah, memberitahu ia Allah akan mereka itu bihi dengannya barang minha daripadanya maklumat, daripadanya ilmu-ilmu Allah, bi ikhbarir rusul dengan memberitahu oleh para rasul. Ka. Jadi pegang oleh Allah hana makhluk Allah yang tupu ilmu Allah, yang maklumat atau yang ka maklum ba Allah dalam ilmu Allah yang putaya akan terjadi, baik berarti ada yang kau likut bunuh ataupun yang uka yang akan terjadi ataupun yang tengah terjadi, nyan mandum-mandumnya hana yang tepu melainkan sesuatu yang kehendak oleh Allah. Dalam arti kata akibat. Untuk diberitahu oleh Allah, kan? Nyo dikirim para rasul untuk menyampaikan risalah. Nyo meno, maka bak watenyan lah baru tak tepu. Maka le tak. Le tak. Yang hana dikehendak oleh Allah untuk kita tepu, maka hana tak tepu sampai orangnya. Bahkan para rasul sendiri juga hana dikhabarkan oleh Allah, hana diberitahu oleh Allah. Maka pemantang yang katruk bak kita yang orangnya, iaitu nyanlah yang dikehendak oleh Allah untuk kita tepu. Ya. Kan? Jadi bekna rencana mendahului takdir. Nyo hanjut. Seolah-olah memang kada tepu berarti takdir Allah Taala ke kita yang menekan hanjut. Harus nak usaha. Harus nak doa. Lu tak usaha, lu tak berdoa, maka laganya ancik kejadian
barulah berarti memang takdir Allah lagian kita yo. Memang dalam ilmu Allah tengok cik kamenan. Contoh kita tengok orang yang tengah tabut. Urang dan malam dah usahakan tabe-tabe tak mulang, urang malam betul-betul dah mulang. Tak berdoa tak mulang, tak berdoa tak mulang, ternyata hana cik kita yo jid tu. Jika memang takdir Allah untuk kita yo lagian. Yang baru cik takdir. Baik hana pupu kat takdir tu. Ha? Baik hana pupu kat takdir. Ha. Alah long cik takdirkan urung bangai li Allah. Mudah hana. Maka kon kasok mendahului takdir. Padahal kalau kau pegang apa? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak mengetahui oleh mereka itu akan suatu daripada ilmunya Allah kecuali dengan sesuatu yang dikehendak oleh Allah. Yang dikehendak oleh Allah. Kan? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Meluasi oleh kursinya Allah as-samawati wal ard, akan langit dan bumi. Meluasi oleh kursinya Allah akan langit dan bumi. Kalau jadi kursi, hinalah berarti gepenan dengan ayat kursi. Padahalnya apa surat? Surat Al-Baqarah. Gepenan ayatnya ayat kursi, menjelaskan tentang kursi. Itulah kursinya Allah. Luas kursinya Allah, raya kursinya Allah adalah meluasi langit dan bumi. Meluasi oleh kursinya Allah akan langit dan bumi. Raya tak tahan. Raya tak tahan. Qila dikatakan orang ahata ilmuhu bihima. Meliputi ilmunya Allah dengan keduanya langit dan bumi. Kak. Jadi kena pegang apa? Hina wataikun wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Yang memang kursi. Memang kursi. Jadi kursi Allah luasnya meluasi langit dan bumi. Nyamban raya kursi Allah. Menyawakan maksud daripada kursi tersebut adalah taikun wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Maksudnya adalah ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Luas ilmunya Allah. Kan? Meliputi ilmunya Allah dengan keduanya langit dan bumi. Berarti Allah telah kuasai mandum. Langit dengan bumi. Langit dan bumi. Kan? Meluasi ilmu Allah dengan keduanya langit dan bumi. Yang menyokunki. Berarti makna kursi menurki adalah ilmu Allah. Luasnya iaitu langit dan meliputi langit dan bumi. Waqilah dan dikatakan orang al-kursi nafsu. Ada sebagian ulama yang mengatakan maksud kursi memang diri kursi mustamilun alaihima, yang melengkapi di atas keduanya langit dan bumi, li'azmatihi, karena keagungannya Allah. Boleh. Kemudian maksud kursi adalah dirinya Allah. Nafsu. Wa makhluk azim. Kata diri kursi. Dan dikatakan orang bermula kursi itu diri kursi yang melengkapi di atas keduanya langit dan bumi karena keagungannya Allah. Jadi maksud kursi memang diri kursi yang melengkapi kursi tersebut. Berarti besar kursi tersebut melengkapi di atas langit dan bumi karena kebesaraan Allah, karena disebahkan kepada kursinya Allah. Jadi raya kursinya lebih raya daripada langit dan bumi. Yang kena pegang. Pakamunan li hadis, karena hadis. Mas samawati sab'u. Tidak bermula langit yang 7 fil kursi pada kursi illa kadarahim, kecuali seperti dirham. Kadarahim sab'ah, kecuali seperti dirham yang 7. Ulqiyat, yang dicampakkan akan dirham yang 7 fi tarsen, pada kelompok yang besar. Dalam kelompok yang besar. Jadi dalam satu hadis disebutkan tidak luas langit yang 7 yang disebahkan pada kursi, melainkan
seperti dirham yang 7 yang dicampakkan dalam kelompok yang besar. Intinya 7 nuk dirham yang kena pegah. Yang umpamanya 7 nuk dirham, cacok 7 nuk dirhamnya tatik pada kerumunan orang yang sangat banyak. Kibanhi 7 nuk dirhamnya. Kahana mupat pi. Menallah kena pegah. Menallah berarti kursi, kursi yang tanisbah kepada langit yang 7. Maka luasnya, besarnya, layaknya seperti 7 dirham yang dicampakkan pada kelompok yang besar. Namun pun kira-kira? Karena watayukun wasi'a kursiyuhu, hebat yang meluasi kursinya Allah akan langit dan bumi, maka na pendapat yang mengatakan maksud ilmu Allah mencakupi langit dan bumi. Na pendapat yang mengatakan memang diri kursi. Berarti diri kursi itu melengkapi di atas langit dan bumi. Bahkan karena hadis. Karena hadis. Kursi, kan? Kursi Allah sangat besar. Bahkan sangat besar. Umpamakan berarti langit yang 7 pada kursi, lagi dirham 7 ni yang tatik bak pasukan yang besar. Makanya melebihi besarnya kursi Allah daripada langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dan tidak memberatkan akannya Allah hifdhuhuma, oleh menjaga keduanya, artinya langit dan bumi. Allah Ta'ala hana berat untuk jaga, untuk pelihara langit dan bumi. Hana berat. Wahwal aliyu, dan bermula dianya Allah itu maha tinggi, fauqa khalqihi, di atas makhluknya Allah. Di atas makhluknya Allah bil qahri, dengan keperkasaan al-azim, lagi yang maha agung, lagi yang maha besar. Selesai tentang ayat kursi. Cikalan bab penjelasan tentang ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa. Nyo ingat tu. Nyo untuk nyo bujit ke amalan tu. Dan juk kogop belum. Baik hana mampu untuk nyo long kamu tehir, putar cara pubat tehir 4 lagu pegah. Hadhihi ayatu tusamma ayatul kursi. Bermula ini ayat itu dinamakan akan ianya ini ayat akan ayat kursi. Jadi ayat ini dinamakan dengan ayat kursi. Wahia, dan bermula dianya ayat kursi afdalun ayil Quran. Itu lebih afdal serimana Al-Quran. Jadi ayat kursi ini lebih afdal. Lebih afdal. Berarti dari sekian banyak ayat Al-Quran, maka ayat kursilah yang lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Lianna tauhidal ladzi, karena bahawa sesungguh tauhid, keesaan ataupun ketuhanan, itu alladzi ustufida minha, itu yang dituntut faedahkan, alladzi yang dituntut faedahkan minha daripadanya ayat kursi, lam yustafadu min ayati siwahu, yang tidak dituntut faedah daripada ayat selainnya ayat kursi. Jadi kenapa ayat kursi ini seafdal-afdal, sebaik-baik, seagung-agung, paling banyak kelebihan daripada ayat yang lain? Karena ayat kursi ini menjelaskan tentang ketuhanan dan tentang keesaan Allah. Keesaan Allah yang jelaskan pada ayat kursi sangat sempurna, yang mana tidak ada kesempurnaan yang disebutkan pada ayat yang lain. Ayat lainnya yang menjelaskan tentang ketuhanan, tapi hanya sesempurna lagi ayat kursi. Berarti faedah yang didapatkan tentang ketuhanan, keesaan Allah daripada ayat kursi, itulah faedah yang tidak didapatkan daripada ayat yang lain sama seperti ayat kursi. Lagi contoh, surah Ikhlas. Surah Ikhlas menyebutkan tentang ketuhanan, tentang keesaan. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Tapi tidak sesempurna yang disebutkan ketuhanan pada ayat kursi. Kenapa demikian? Lianna syai'a, karena bahawa sesungguh sesuatu, hanya kaedah, karena bahawa sesungguhnya sesuatu
Yashrifu bisyarfi maudhu'ihi. Itu mulia ya sesuatu dengan sebab mulia tempatnya sesuatu. Ini kaedah. Karena sungai sesuatu itu mulia dengan sebab mulia tempatnya sesuatu. Jadi kenapa ayat kursi ini mulia? Karena tempatnya itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran letaknya ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Ayat Al-Baqarah adalah sebanyak-banyak. Yang paling ayat. Al-Baqarah kan? Pangulai daripada surat Al-Baqarah. Makanya, kenapa ayat Al-Kursi ini merupakan seafdal-afdal? Karena dia itu letaknya dalam Al-Quran. Sedangkan dalam kaedah dikatakan, sesuatu menjadi mulia dengan sebab mulia tempatnya. Maka bedah. Bedah kita tengok. Tengok urang hana God. Tapi di saat tadu pada tempat God, maka kita juga akan mulia. Dah? Kaya. Hai bunuh salah satunya lagi kan? Mamu yo dekedi langsung kedih ba karena ilat bunuh ilat li anat tauhid yang lebih lumian. Berarti ayat kursi menjelaskan tentang ketuhanan dan keesaan Allah. Berarti karena menjelaskan kenan, maka sangat mulia dan melebihi daripada ayat yang lain. Atau lumpur pula memang nah hadis. Memang nah hadis tentang masalah. Berarti panghulai Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Panghulai surah Al-Baqarah adalah ayat kursi. Fa innaha karena bahwasanya ayat kursi istamalat ala ummahatil masailah. Masaili ad-dallati ala subutil kamalati lillah. Karena bahwasanya ayat kursi itu yang melengkapi ia di atas ibu-ibu masalah. Yang menunjuki ianya ibu masalah di atas sebut kesempurnaan bagi Allah. Wa nafin naqaisi anhu. Dan menafikan, meniadakan kekurangan anhu daripadanya Allah. Kenapa ayat kursi ini lebih afdal? Karena dalam ayat kursi ini mencakupi ibu-ibu masalah. Yang mana ibu masalah itu menunjuki di atas sebut kesempurnaan bagi Allah dan menghilangkan yaitu kekurangan bagi Allah. Makanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat Allah sangat banyak. Tidak terhingga. Tidak terhitung jumlahnya. Makanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bersih Allah daripada sifat kekurangan. Maka yang menjelaskan itu semua yang secara sempurna yang bisa untuk menggambarkan yaitu kesempurnaan Allah dan bersih Allah daripada kekurangan, maka itulah ayat kursi. Yang paling sempurna. Wa warada fi fadliha minal ahadisil katsirah, dan telah datang pada kelebihannya ayat kursi minal ahadisil katsirah, daripada hadis-hadis yang banyak, ma yajillu anil hasar, oleh barang yang tinggi ia. Oleh barang yang mana ada buah? Telah datang pada kelebihannya ayat kursi daripada hadis-hadis yang banyak. Oleh barang mana jalan lain? Mana lain yang apa? Jalla. Nama jalla bersih oleh barang yang bersih daripada hasar. Maksudnya berarti hanya terhitung. Berarti jumlah hadis yang banyak yang menyebutkan tentang kelebihan ayat kursi tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak.
Minha sebahagian daripadanya hadis yang banyak. Man qara'aha inda khurujihi min baitihi. Bermula siman yang membaca ia nyaman akannya ayat kursi. Inda khurujihi di ketika keluar nyaman daripada rumah nyaman. Inda khurujihi min baitihi. Di ketika keluar nyaman daripada rumahnya. Kana fi zamanillah. Niscaya ada ia nyaman itu dalam tanggungan Allah. Hatta yarji'a sehingga pulang ia. Sehingga pulang ia. Jadi salah satu hadisnya yang menjelaskan tentang kelebihan ayat kursi adalah barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia keluar daripada rumahnya, niscaya orang tersebut selalu dia itu dalam tanggungan Allah, dalam keamanan Allah, sehingga dia pulang. Jadi titibit tayong anak rumah tu tibit bilik. Nyaho yang tajak hotel kita tak baca ayat kursi mana tibit daripada rumah, ketika kita keluar daripada rumah membaca ayat kursi, maka kita selalu diberi keamanan, ditanggung oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai kita pulang. 1 kali. Selalu mulazamah. Maka kita akan selamat. Akan selamat. Dalam arti kata, siga tibit daripada kamar, baca satu ayat kursi, 1 kali ayat kursi. Dan akan ditanggung oleh Allah. Ya bukan. Ya bukan mula tu proses tu. Ya. Makanya nyo siga saja ada baca. Makanya nyo amalkan. Nyo perle aman. Nyo perle aman ho yang tajak. Maka tibit daripada rumah baca ayat kursi. Hana menceh dah pintu aku. Tidak mesti kita berdiri depan pintu baca baru berangkat, tidak. Sambil berjalan, sambil bawa mobil kan. Jak ngen Honda, jak ngai tangan, jak ngedapak, baca saja. Siga ayat kursi kan. Maka akan selamat, akan terjaga hingga kita kembali untuk rumah. Maka lagi yang sampai man naya ada kepada musuh. Naya ada terjadi sesuatu hal yang delay. Bahkan karena selalu dalam penjagaan Allah. Nya hadis sungguh. Hadis. Wa minha dan sebagian daripadanya hadis yang banyak, man qara'aha barang siapa yang membaca ia akannya ayat kursi. Dubura kulli salatin. Dubara kulli salatin. Sesudah tiap-tiap salat. Lam yamna'u. Niscaya tidak mencegah akannya seseorang min dukhulil jannah daripada masuk kepada syurga illal mauti kecuali oleh kematian. Nyo dalil nunggu pakal ni sembahyang tapi baca ayat kursi dah nyo. Bahana 4. Jadi kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang bisa mencegahnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Hanya kematian yang bisa mencegahnya untuk masuk ke dalam surga. Dah ada kata apa? Hanya jalan lain, punya kematian, jalan dalam surga. Pada cegah man. Kamu ho? Makanya kenapa kita selalu setelah selesai salat, maka Abu dari dulu mewajibkan kita ketika wirid membaca ayat kursi. Maka setiap salat bacalah ayat kursi 1 kali, insya-Allah kita itu akan masuk ke dalam syurga. Hadis, yakin. Wa min hada sebagian daripadanya hadis-hadis yang banyak. Ma quri'at tidak dibacakan akan ianya ayat kursi fidarin dalam satu rumah illa hajarat hasyayatin kecuali mencegah ianya ayat kursi akannya rumah asyayatin akan syaitan salasina yauman akan 30 hari nisbah 30 hari akan 30 apa yang 30 hari wala yudkhiluha sahiran wala sahirah dan tidak masuk akannya rumah oleh penyihir laki-laki wala sahirah dan penyihir perempuan arba'ina lailah 40 hari
40 malam. Jadi kata Nabi, tidak dibacakan ayat kursi dalam satu rumah, melainkan ayat kursi itu bisa mencegah untuk syaitan masuk selama 30 hari. Berarti maknanya apa? Sekali membaca ayat kursi di dalam rumah, maka bisa mencegah syaitan untuk masuk ke dalam rumah selama 30 hari. Dan juga bisa mencegah sihir. Penyihir, baik penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan, dia tidak bisa masuk ke rumah kita yang dibacakan ayat kursi selama 40 malam. Sewaktu dikatakan 40 malam, 40 hari dan malam. Jadi siga dah baca ayat kursi nunggu dalam rumah, apalagi lela. Ya kan? Maka, lepluh malam, hai tamang syaitan. Puluh malam, berarti, hang kenang sihir. Tai kena hai tamang sihir, kan makna penyihir di tamang rumah lelaki ibu, kan? Han kenang sihir, maka hang dah puya. Makanya hari ini, uranya, letak tu yang main dukun. Mesihirnya, mesihir je, maka baik tua. Sebenarnya salah dah tu. Hantar dah baca Al-Quran dalam rumah. Ada kali kepegah. 3 dah baca ayat kursi dalam rumah, maka icegah lepluh malam syaitan hai tamang dalam rumah. Dan han kenang sihir. Selamat 40 malam. Ya Ali. Nihai le Nabi Sayyidina Ali. Ya Ali. Alimha waladaka. Ajarkan olehmu akannya ayat kursi. Akan anak engkau. Wa ahlaka dan akan keluarga engkau. Wa jiranaka dan akan tetangga engkau. Fama nuzilat ayatun a'dha minha. Maka tidak diturunkan akan satu ayat akan yang lebih agung daripadanya ayat kursi. Wasiat. Berwasiat. Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Purno ligata hai Ali. Ayat kursi kepada anak gata. Kepada keluarga gata. Dan kepada tetangga. Pakon. Karena dia pegang oleh Nabi. Ya kan? Hana ayat yang trend. Yang lebih agung daripada ayat kursi. Nyamban keagungan ayat kursi. Maka purno baba nebuk purno ayat kursi. Cara purno je dari pun balahir je tengah tayin baca ayat kursi. Baik melagu ya kan? Baik melagu, baik pudek HP nan ngebek payah hayun. Pudek HP baik menan. Sudah ada puduk dalam lemung kan dah baca ayat kursi. Hamba pulain tanya bati yah yang yah kadang kamu jin bacut, boleh jen. Adapun jin yang nak rencana ni tabong, hanji tabong. Gimana hanji? Kongka nuku raja lu semua Munyo ta baca ayat kursi hai tungku rajab lu semua Ayo kan? Tanya yang tengah mujin, itibit jin. Yang galai tamong jin, maka jin hanji tamong. Ayo kan? Munyo nak rencana ni sihir le urang, maka han kenang sihir. Memang beryakin. Beryakin. Kan? Nyamban kelebihan ayat kursi. Wa minha dan sebagian daripadanya hadis-hadis yang banyak. Man qara'aha barang siapa yang membaca ia akannya ayat kursi. Iza akhadha madji'ahu. Apabila mengambil ia akan tempat berbaringnya. Amanahullah ala nafsih. Niscaya memperaman akan nyaman oleh Allah ala nafsi di atas diri nyaman, wajarihi dan tetangga nyaman, jarihi dan tetangga daripada tetangga nyaman, wa abiyatil haulahu dan akan rumah-rumah di sekeliling nyaman. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia hendak berbaring untuk tidur. Awak tanya tak baca 3 ayat kursi. Awak tanya Jadi membaca ayat kursi ketika kita mau tidur, maka Allah Ta'ala akan memberi keamanan kepada diri orang yang membaca dan kepada tetangganya. Katanya matang, ke rumah dia matang aman. Tetangga katanya aman. Dan tetangga daripada tetangganya. Berarti rumah kulhek dia. Tanya nak tetangga. Kemudian tetangga dia nak tetangga. Maka tetangga daripada tetangga kita juga akan aman. Bahkan abiyat haulah. Rumah-rumah di sekeliling kita semua akan aman.
Dengan sebab kita tengok baca ayat kursi orang tak Mami baca ke dah? Pelai perah ke? Kayang-kayang kului lebih elok. Makanya pakan kadang-kadang kita tengok cukup pelih tersebut. Tapi hana kenang teh. Ya kan? Hana kenang teh aman ke pudek Allah karena nauri sampai rumah yang baca ayat kursi orang tak Bet-bekik amai ro kebai. Kebai hana kenang sihir. Awak lain kabeh kenang lo. Perhai pai. Ngan gara-gara orang lain. Makanya kita baca ayat kursi kita setiap kita hendak tidur. Maka Allah Ta'ala akan mengamankan diri kita, tetangga kita dan tetangga-tetangga kita dan rumah-rumah yang ada di sekeliling kita. Ini hadis. Ya. Ka. Wa minha dan sebagian daripadanya hadis-hadis yang banyak. Saidul kalamil Quran. Dianya kursi itu penghulu kalam Al-Quran. Oh, kemenang. Saidul kalam Al-Quran. Bermula penghulu kalam itu Al-Quran. Berarti pemimpin kalam, penghulu kalamnya Al-Quran. Di kalam, pengulai ini adalah Al-Quran. Wasaidul Quran dan penghulu Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Wasaidul Baqarah dan penghulu surah Al-Baqarah ayatul kursi. Itu ayat kursi. Dan kalian di pangulai kalam Al-Quran. Pangulai Al-Quran surah Al-Baqarah. Pangulai surah Al-Baqarah adalah ayat kursi. Payang mentang. Habis juga habis. Wa minha dan sebagian daripadanya hadis-hadis yang banyak. Ma warada itu barang yang waridlah bahwasanya hal wasya'an. Nazala Jibril. Turunlah malaikat Jibril ala Musa. Di atas Nabi Musa. Wa qala lahu. Dan berkata yang malaikat Jibril baginya Nabi Musa. Ya. Apa kata malaikat Jibril pada Nabi Musa? Rabbuka yaqulu laka. Bermula Tuhan engkau wahai Musa. Yaqulu laka itu berfirman bagi engkau. Apa firman Allah kepada Nabi Musa? Mangqala aqba kulli salatin. Bermula siman. Barang siapa yang membaca ia setelah tiap-tiap salat. Selesai daripada tiap-tiap salat. Allahumma inni aqdamu ilaika baina yaday kulli nafsin walam hatiu wa tarfatin yatrufu biha ahlus samawati wa ahlul ard akulla syai'in wa kullu syai'in huwa fi ilmika. Yang ada doa barih. Kainin au qad kana aqdamu ilaika baina yaday zalika kulluhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti nyo ngenuk pegah tabak ujungnya. Berarti lah tambahan lembak pun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga akhirnya. Berarti pun likat. Nuwahyukan. Li Allah Ta'ala perintahkan buat malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Nabi Musa. Pegah. Wahai Musa, ke malaikat Jibril, Allah Ta'ala nekun buat kata. Seberang kasa yang dibaca oleh titik semayang. Putai baca. Allahumma inni aqdamu ilaika baina yaday kulli nafsin walam hatin wa tarfatin yatufu biha. Ahlas samawa wal ard wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainin aw qad kana aqdamu ilaika baina yaday zalika kulluh Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum hingga habis ayat kursi. Fa inna laila wan nahar, niscaya maka bahwa sesungguh malam dan siang arba'u wa ishruna sa'ah, itu 24 jam. Laisa minha sa'ah, yang tiadalah daripadanya 24 jam kecuali 1 saat. Illa, kecuali wa yas'udu ilallah, naik kepada Allah daripadanya saat fiha, kecuali naik kepadanya Allah minha daripada nyaman fiha padanya saat sab'una alfan hasanah. 7 juta kebaikan. Hatta yumfakhu fisuh, sehingga ditiupkan sangkakala wa tashtagilul malaikah,
dan sibuklah malaikat. Oh benar. Jangan depan nak berah. Orang yang baca Allahumma inni aqdamu ilaika dan ayat kursi oleh tip-tip sembahyang. Ha? Yang pegah dalam surah semalam kena 20 jam. Yang setiap sejam nunggu, sejam. Setiap sejam yang orang yang bacanya. Yang daripada orang yang bacanya oleh Allah Taala gepeek kebaikan oleh 7 juta dra malaikat. Hai sab'una alfan. 70 juta. 70 juta. Jadi orang yang baca ayat kursi oleh titik sembahyang dalam surah semalam tanya 20 per jam. Nyo cikali 3 kali. Dalam surah semalam 20 per jam. Dalam setiap sejam nyo oleh para malaikat, jumlah para malaikat adalah 70 juta dra malaikat gepeek kebaikan dalam setiap sejam. Teman 20 per jam pada kebaikan kebaik. Nya punya terdegan kalkulator tunggu itibit jelamu luar. Han sanggup pikirah. Ya, enak ku batah hingga getiupkan sangkal kala oleh malaikat. Dan sibuk para malaikat. Nyamban. Makanya bacaan ku tapi, li sembahyang baca tapi. Makanya sesibuk apapun yang li sembahyang baca, harumpok baca seraduk serajak je baca. Hai lagi yang kelebihan. Ya kan? Lagi yang kelebihan. Jadi dalam sejam 70 juta dra malaikat gepeek kebaikan. Yang orang yang baca ayat kursi oleh sembahyang. Apa lagi? Sabi-sabi dah baca lagi dah yo. Pakai 20 per jam. Padu 10 juta para malaikat gepeek kebaikan hingga kiamat dunia. Ya, kan. Wa akhadhal arifuna dan mengambil oleh orang yang arif billah minha daripadanya ayat kursi fawaidun akan fawaidan. Fawaidal jammah, jimat punya akan beberapa faedah jimat. Juk jimat rupanya. Ya kan? Jimat. Jadi urang-urang yang arif ini ke tingkat tinggi katnya. Ka arif kan. Berarti ka ilmu batin kan nyo ka melebihi daripada orang lain nyo. Ka arif billah kan. Orang yang ka makrifah dengan Allah. Maka na gecok daripada ayat kursi padu-padu boh ajimat. Faedah ajimat. Dalam arti kata cepat gunakan nas sumber nas langsung daripada hadis, kan? Jadi faedah yang diambilkan oleh orang yang karena orang yang arif billah pun. Maka gerumpok faedah-faedah yang bisa dijadikan sebagai ajimat. Ajimat oleh orang yang arif billah. Minha sebahagian daripada faedah nyo kan hadis apa? Kan? Kan hadis ya? Man qara'aha bermula siman yang membaca ia akannya ayat kursi akbar kulli salah setelah usai tiap-tiap salat arba'u asyrah 14 hitungan pisah-pisahnya ayat kursi. Boleh. Ayat kursi nak belah buah perpisahan ni boleh. Kira. Allahu la ilaha illa huwa. Sabar. Al Hayyul Qayyum mana? Pokok ni nak dalam satu ayat kursinya nak belah buah pasal lagi. Ya kan? Nak belah buah pasal. Berarti masalah. Ya kan? Kaileh. Maka kepegah barang siapa yang membaca setelah selesai salat 14 hitungan. Berarti hitungan pasal pun. Ya kan? Ahabbahul alim mencintai akannya nyaman oleh orang yang alim, al-ulwi lagi yang tinggi, wasufla dan oleh bawah, oleh orang yang bawahan. Kena pegang mana? Ayat kursi sabah ayat Berarti sabah ayatnya nak belah bah masalah, belah bah fasal lagi. Seberangkasa, maka ni kan faedah pun. Kun orang yang arif billah, seberangkasa orang yang baca belah ayat kursi leh semayang ni baca.
maka orangnya akan dicinta oleh orang alim yang tinggi dan orang yang kalangan bawahan. Maka pakan dah kalangan orang tak pemulia oleh orang yang kalangan tinggi pemulia, oleh orang yang kalangan bawahan pemulia. Makanya faedah salah satunya daripada membaca ayat kursi. Belah ke baca ayat kursi, tiap-tiap beliau sembahyang, maka orangnya akan dicinta oleh orang yang alim yang tinggi, yang berpangkat juga, dan juga akan dicinta oleh orang kalangan bawahan. Ya, dicinta katanya. Nyambang ku imam. Sekarang ku imam, maka yang pada belah ke baca, belah. Yang ingat pada belah, belah. Yang darah baru apa yang minta ajak keroi. Bertabar. Kamu yang kagak pegah dua orang alim cinta katanya. Walaupun dia anak alim. Yang darah baru, anak boleh pegah ni. Kengkang ku lui. Cara yang kenya kau pegang salah satu ajimat doa pengasih bah nampak kenya. Ha, yang salah siapa? Ha. Mah hana tak ni agaknya bergalak sejarah aja kita. Hana payah ni. Hai dua orang alim mati kecinta dia. Tinggal sagai kayo telu sembahyang baca apa belah ke. Nya hana payah pegang lu galak gekah tu nyo baca ayat kursi berkata lu hana payah menan cip tabah geroi. Kayo golui. Ha, kayo kan? Yang menan. Apalagi cik kada baca kursus yang golui. Ya kan? Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni titik yuhibbukumullah ya kan? Ini cik bahaya. Kamu dah sebut nan, ya kan? Makanya punya perlu ku disayang oleh semua kalangan. Maka bacalah ayat kursi setelah solat 14 kali. Wa man qaraha iddat rasul. Barang siapa yang membaca ayat kursi akan bilangan para rasul. Padu bilangan para rasul. Salasa mi'atin wa salasin. Leher tu belah. Wa salasin asyrah. Salasa asyrah. Berarti leher tu leher belah. Farajallahu anhu. Memberi kebahagiaan oleh Allah untuknya. Wa azalla anhu. Dan menghilangkan ianya Allah untuknya akan barang yang dia benci. Menyota baca nunggu. Ayat kursi sebanyak lagi jumlah para rasul. Leher tu leher belah ge dia baca ayat kursi. Yang jika gebuka kebahagiaan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Faraja. Yang baik faraja ada bayang kefarat. Kemaluan. Kebuka kemaluan. Kan. Baik salah-salah. Makna farjunnya. Kadi. Baik itu wate kafarat. Makna jika. Lubang mendumkan. Gejuk oleh Allah kenyamanan. Gejuk oleh Allah kesenangan. Gejuk oleh Allah kelapangan. Dan pegadah oleh Allah Ta'ala. Yang getanya benci. Yang getanya hanagala. Paduk gor baca. Leher tu leher belah. Lagi jumlah para rasul. Ka. Wa minha dan sebagian daripada yang faedah. Ini matang atau orang arif no. Man qara'aha barang siapa yang membaca akan ayat kursi ada hurufiha akan bilangan hurufnya ayat kursi. Padum huruf ayat kursi wahia mi'atun wa sab'una harfan. Berarti 170 buah huruf. Berarti jumlah ayat kursi 170. La yatlubu manzilatan illa wajadaha wala sa'atan illa nalaha wala farjan min sa'iri syada'id illa hasala. Ya Allah. Ya. Si berangkat seorang yang dibaca ayat kursi sebanyak bilangan huruf ayat kursi yaitu 170 huruf. Berarti 170 go baca ayat kursi itu. Dibaca ayat kursi 170 go. Maka ne pegah nyan le urang nyan hana dilake berarti kena pegah no pumentong yang dilake di jabatan apapun yang dilake maka tetap akan teruk. Pemantang yang diinginkan lagi tetap akan dipenuhi. La yatlubu manzilatan illa wajadaha. Tak menuntut ia akan suatu tempat kecuali mendapatkan ia akannya. Putar jabatan dan lelaki. Maka tetap akan teruk. Ya. Wala sa'atan illa nalaha. Dan lelaki bukaya. Bukaya. Buji kemilioner. Illa nalaha. Tetap. Tetap akan tercapai. Gejuk oleh Allah. Wala farjan. Ya kan? Misairi syadadid. Menancit. Tengok akan gebi kelapangan oleh Allah, gebi kesenangan oleh Allah daripada segala sesuatu kesulitan yang bersangkutan bagi kita. Mana-mana illa hasil mana-mana kena pegah. Mana jipu
pemantang yang ketanya laki menyota baca ayat kursi berarti 170 go insya-Allah. Mandum hasil. Mandum hasil. Mandum betul ya Allah. Kaya tinggal sakai putar pun le. Nyo kat teruk umur le peloton awal dah baru baca ayat kursi. Padu ga cetor je 70 teruk. Yakin teruk. Hawa aja tanah suci. Peng tan leputan kan bak peng ni. Yang penting doa Allah melakai teruk. Baca ayat kursi 70 go teruk. Hana pu ragu. Ni tak pegang dia pada dalam. Ya kan? Wa min hadan sebahagian daripadanya faedah. Annahu bahwasanya hal wasya'an iza suqiyal mabtun apabila dipejepkan, dideruskan akan orang yang sakit perut, diminumkan akan orang yang sakit perut, mabtun orang sakit perut. Hurufaha akan hurufnya ayat kursi. Muqatti'ah yang dipotong-potong. Syufiya biiznillah. Bisa disembuhkan dengan izin Allah. Orang yang sakit perut. Berarti pun sakit dalam perut. Ambiennya dalam perut. Punggung ah. Putangnya sakit dalam perut. Lambung pula. Pokoknya penyakit yang dalam perut. Nyan ajimatnya menyebutkan oleh orang aribillah tulis kemudian pejab ia. Makanya kena pegang apa? Berarti dideruskan akan hurufnya yang dipotong-potong. Berarti tulis kokoh. Oleh indram tulis bak muku, ya kan? Oleh kokoh Oleh indram dalam ia. Nyan jok kepada orang sakit perut syufiya bismillah sembuh. Disembuhkan dengan izin Allah. Ataupun syafia sembuh ia dengan izin Allah. Ya jimat. So yang kata sakit perut berarti yang kena lambung kronis. Biar hana ubat, hana pun ubat pi. Ya kan? Ubat tulis ayat kursi bak kertas pijit olehnya cak indram jabi boleh. Boleh. Wa min hada sebahagian daripada faedah man katabaha adada kalimatiha. Bermula siman yang menulis ia akannya ayat kursi adada kalimatiha akan bilangan kalimatnya ayat kursi. Wahia dan bermula dia kalimat bilangan kalimat itu khamsuna kalimatan 50 buah kalimat. Wa hamalaha dan membawa ia akannya tulisan adraka gharduhu niscaya memperdapati ia akan maksudnya min aduwihi daripada musuhnya wa hasidi daripada orang yang dengkinya wa in kana lil mahabbah sekalipun ada ia bagi kecintaan wa ulfah dan jika ada ia bagi kecintaan dan kasih sayang nala maksud sampailah maksudnya ajimatlah seberangkat seorang yang itulah ayat kursi sejumlah bilangan kalimat ayat kursi iaitu 50 buah. Berarti itulah ayat kursi sebanyak 50 buah. 50 buah tulisan bak kertas umpama. Oleh gebar ada sajan. Gebar ada sajan. Nyan kepegah akan berumpak pada maksud. Putar berumpak maksud. Getanya berarti na musuh ngenggop. Maksud getanya berarti baik poh getanya. Insya-Allah. Hanipoh. Getanya na uri yang dengki kepada tayo. Ya kan? Insya-Allah aman. Oh, kita ingin untuk bercinta oleh orang lain. Bercinta oleh si Fulan. Kongkah? Dan benar ulfah, benar kasih sayang si Fulan. Menancit. Nala maksud. Tercapai maksud. Tulis ayat kursi. Bahas saja. Ya, kah? Wa tasmiyatuha dan bermula menamakannya ayat akan ayat kursi. Min babi tasmiyah itu sabit daripada bab tasmiyah syekh bi ismi juz'ih. Menamakan sesuatu dengan juzuknya sesuatu lizikrihi fiha karena sebutnya kursi dalamnya ayat. Jadi gak penan ayat kursi bahkan karena naga sebutkan tentang masalah kursi dalam ayat. Jadi nyo adalah petasmiyah penama sesuatu dengan nama juzuk. Lagi belum pegah puno. Jadi nyo nunggu nyo tek lagi nyo. Ayo kan? Yang putarlah hal yakin dia. Di tunggu long nabi nunggu cara merajah huruf merajah apa? Putar merajah. Ayo kan?
Narun sakit, pu sakit. Pu sakit. Sakit perut. Cikanya obat apa? Tengok kan? Hina putar ke berah bunuh ubat sakit perut. Ha? Apa? Itu leh. Kau pujik, tengok kan? Ha, mudah ke tanya? Ada hana ditulis bunuh dengan keyakinan dan yang dah baca. Dah baca ayat kursi. Mia tulis juga berarti dah baca dia boleh harga tak perlu. Tengok kan? Olehnya menolong. Maklum sakit ulen ku. Sakit ulen. Jadi, nerajah long dia. Ha doa merajah. Kan merajahnya nan menteng nan urut Aceh, nan bahasa Aceh merajah. Ki banci baca doa ku. Putar baca doa. Ayat baca. Ayat kursi baca. Dengan keagungan ayat kursi tinggal niat saja dengan keagungan ayat kursi yang menjelaskan tentang ketauhidan keesaan Allah yang secara sempurna penjelasannya, insya-Allah Allah boleh. Tinggal baca ayat kursi. Boleh gotrok tak perlu. Mandu penyakit perut, berapa boleh penyakit lain lebih halam. Karena yang paling bahaya penyakit perut. Bahkan penyakit dalam perut kena penyakit penyakit mati. Penyakit bakhufnya. Mam yang penyakit lain sakit ulai cik hanap. Menyuk sakit. Kaya kan? Maka dia menyo. Pulai secara sempurna. Kaya kan? Hai. Jahaban yang tanya ada kat trade dah ber. You raja you pro punya macam-macam. Itu yo kan pula ini. Kaya kan? Dia tak tuntut ilmu-ilmu menan jika hana. Dan jika hana gad atau menan ni kami menjen cik hana gad. Kiban cik pu mentong, puji mujin, puji hana mujin macam-macam lah. Itu kan menan. Kiban cik berdoa ba Allah berpulih. Teman baca ayat Al-Quran, tawasul dengan keberkahan ayat Al-Quran, semoga pulih. Ayat Al-Quran syifaul linnas, pulih insya-Allah. Kemudian berselawat dengan tawasul dengan selawat, pulih insya-Allah. Ya kan? Mamanya secara sempurna baca auzubillah 3 terus ya pun kaya kan umumnya paling sempurna alam untuk 6 mukadimah baca istighfar lega hai tanya orang hotel dan melaki ba Allah kan melaki ampunan dosa hai le ngagli astagfirullahalazim lega terus sampai habis kemudian baca selawat lega selawat pun selawat bacaan ku selawat untuk sampai maksud je. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman dapat calhega. Ataupun yang memang khusus selawat untuk syifa. Ya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha. Jika selawat khusus untuk berpulih penyakit. Kah? Olehnya baca auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Mungkin kita tambah. Ya kan? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bacanya lega. Kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacanya lega. Kemudian pula bacaanku baca ayat kursi 3 truk. Baca qul huwallahu ahad 3 truk. Baca kul a'udzu birabbil falaq 3 truk, kul a'udzu birabbin nas 3 truk, Al-Fatihah 3 truk. Olehnya berdoa je. Berdoa memang abah dia, baik berdoa dia fikir pun dengan bahasa Aceh. Ya Allah, dengan keberkahan selawat yang lu baca, dengan keberkahan ayat Al-Quran yang lu baca, nipu pulih ya Allah urus sakit nyo. Selesai masalah. Insya-Allah pulih. Ganyan jika yakin ke daya kagak pubat bag daya mono pulih insyaallah. Mamputan yang susah dia kaya. Banyak aku untuk pemedak dumpu menan. Be ente nak khusus lab, nak khusus kahana. Maksud sakit ego, doa sakit ego macam mana? Yang katok bacut yang kat level. Ya kan? Hai mesti sakit perut, baca doa sakit perut secara khusus. Yang kam damah yang kahaya datang ya. Ya kan? Mak bagi haji bahasa Arab bahasa Aceh. Ya Allah, nepu pulih ya Allah sakit perutnya dengan berkat ayat Al-Quran yang lung baca, dengan berkat selawat, dengan berkat ayat kursi, kajian. Insya-Allah pulih.
angka lagayan go. Bakaji nyolo pegah ba urung drone. Ata yang kon laganyan, yang kon bagian menan nyan hana pu pakai. Tekedi kana ba teboh pinah. Boh, be pakai. Nam ho? Yang kana ba teboh, yang apa boh. Ingat mentang ayat Al-Quran nyan ubat. Ubat bagi mandum-mandum penyakit dumpu. Hana payah lain. Dumpu pun tak perlu. Maka dengan ayat Al-Quran mandum. Dan dengan niat yang baik, dengan keberkahan Al-Quran, dengan keagungan Al-Quran, insya-Allah pulih. Sampai tua perangko, selawut. Selawut. Jadi, tanya pun mana? Nya lupa gah? Hana payah tunggu untuk yak mita dan umar penangkal berkenan saya. Justru dengan nayan dia karena perlawanan ngenggop. Itihe itu. Dengan hanapah keadaan tubuh tu kurun sehat, maka kena kadang-kadang melemu. Pakan karena kadang minta penangkalnya. Kibancit lagi yang kagak pegah hino tu. Lah hadi baca ayat kursi ku dekat tebik berapa. Ho dan ajak lautin. Lautin rimba dan ajak. Ho dan ajak. Baik pegah hai kajak kenangan ramai tak urun teh. Kan makna itu kan yakin yang ya tu harus tanya ke Allah. Kan makna pi kita dapat kabura tu kan menan. Pai. Kalau ku pegah hadis. Orang yang baca ayat kursi ketika tibit daripada rumah, maka gepa amal oleh Allah hingga wah kembali kabeh urusan masalah. Mamai batingan. Hadis Nabi. Aman insya-Allah. Aman. Ya, makanya lagi yang mentang. Ya, jadi hanapu hanapu dah besar sahara. Ya. Nyan bagi tubuh hangke nyan bagi tubuh. Be hana umpat. Ya. Makanya segala sesuatu bagi tubuh yang kian. Ayat Al-Quran. Mana kuna tata khususnya lagi egok kiban. Oleh yang kalangan dungku-dungku juga yang kiban. Ya kan? Kamu nak kadang-kadang menon. Munyo kira-kira getanya untuk hai ni tu nate tu baik. Bah yang real mentang tayo. Yang langsung ijazah ba Allah dengan Rasul ju. Namho maksudnya? Beramang hadis tayo. Ya. Namho maksudnya. Sebab ni ayat kursi nak tarikat khusus berhaju. Harus baca sekian go dengan syarat muno. Ya kan? Yang bisa pulang. Takut haid jaga ni. Dia kata berkhusus jika bahaya. Tapi di saat lagi hana putar lang hadis ke pegah me baca ayat kursi di sembahyang sabi yang katanya akan dapat aman oleh Allah. Ya kan? Kan selesai tinggal baca dah. Ada hana takasar katanya untuk aman, cik dapat aman oleh Allah. Maka bet berfikirnya menon dia. Ini contoh lah pegah. Benar dia tersamai mugrid. Kau kan? Kali dah baca ayat kursi juga teruk. Karena memang sabi dah baca. Hana tadi ada umatnya lombu menau. Hana tahu kan? Salah sabah pun fadilah ayat kursi dah baca tercapai maksud ya kan? Ternyata tanpa kita sadari hal yang tengok inginkan dari berakan teruk. Hana tak sadari padahal benar berkah ayat kursi. Makanya amalan yang kita buatnya walaupun lagi tengok Allah tak pupuk hana tak kasat fadilahnya, yang fadilahnya teruk keroi. Lebih hebat dia kasat betul. Agar kita betul-betul Allah tak baca karena Allah. Contoh. Al-Waqi'ah. Yang kamasyur. Memang hadis dalam dikata. Yang bawah saya tak baca kan mudah rezeki ni. Kaya kan? Mamunya langsung kenan kita tengok. Ada baca yang pakan. Imbah dia kerana mudah rezeki. Dipunkan baknit kamu syarikat. Kan semata-mata ta'abud beribadah kepada Allah. Padahal tinggal ni pakan dah baca Al-Quran, Waqi'ah. Karenanya Al-Quran kalamullah. Gi baca, gi pelele baca Al-Quran. Maka dah baca. Fadilah ben teruk geroi. Teruk geroi. Makanya menancitnya lagi ada pegang. Udah mekat tu. Ya, kadang-kadang bertanya untuk nabi tu amalan, bak bertanya mesti gak dah ya. Nabi ku amalan ku nyo ngot le lagut ngot mudah rezeki ngot nyo ngot je. Amalan gila ke wata tajak mahai dengan mamai. Ya kan? Oh, ngot tercapai maksud cita-cita ron, maka ni baca selawat nariyah Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman sebanyak peribai pertuh puluh go. Mesti go hai baca ni karena ge kalau dengar ledat. Karena dengar ledat hai le. Padahal munan kebuka gede. Ya kan?
Kau mulai dengan bismillah kau buka kedai. Dengan niat kenyan yang jero. Berarti gemita rezeki untuk kedra ke. Untuk kebiaya rungsi keluarga dan lain-lain lah. Yang hal kebaikan. Niat dalam hati untuk bantu orang yang kasihan bila ganyan kana harta yang kakaya ke. Nganyan kaset tu menaji. Oh, ged sekong lah menong. Ngan kebaca kul huwallahu ahad lega. Kebaca ayat kursi musiga insya-Allah lo rasa. Hana istilah umma nyote ka halagot bak dayo. Perkenang lagi. Urun samping le lagot perkenang lagi. Kai but tayo ka. Ka blok dan ke go. Kadai ka perkenang nang dayo. Pun sai perkenang dayo. Ayo kan? Tidak, dah semayang tak buka kedai subuh dah semayang. Man lagot. Dah buka kedai jaga apa? Apa sekurium. Semayang tak bukan kena nilai arah muka kena buka juga kedai lain arah muka. Sekat ego teh hana urung bloy le mesti. Tengah hana urung bloy sekat ego lain tibit lelom mana. Yang ban ukuran. Man mudah rezeki kira-kira. Han lah. Tapi ci bedah pan bengah dah semayang. Lu dah semayang mati bet dah bedah le kan. Lagi yang kagak pegang hadis tu. Dah baca apa yang dia dah baca Al-Quran. Kemudian tibit matawro dah semayang sunat duha 2 rakaat. Oleh yang bedah dah buka kedai. Sang long rasa. Lebih banyak merupakan. Dah tahu kamu menanjit. Jadi menan. Kaji menyena urung-urung yang jo amalan-amalan kegetanyo yang kira-kira kon baca Al-Quran na syarat-syarat tertentu. Ya kan? Kasih dengan Al-Quran mentang. Kasih dengan Al-Quran mentang. Jadikannya sebagai obat bagi segalanya. Kan mubat aku je. Hudalina putunya pula boleh. Kan kabeh. Maka di saat nak orang yang dijadikan obat lain lucu. Padahalnya pedoman mandum, pedoman manusia. Segala bidangnya pedoman. Kengkang dulu, segala bidangnya pedoman. Untuk tamu surganya pedoman. Untuk urusan dunia pedoman juga sebenarnya. Man, nak minta cara lain lo. Nyan ya pu bobo hotel ya he do. Kan? Kaji. Wallahu a'lam bisawab. Nya munyo tekedi ni patih long. Nya munyo tengah tabut tinggal dia tanya kan. Munyo ni patih long. Nutur hino nutulis. Nutulis bak kertas. Ya, supaya enggak tinggal ni sampai-sampai. Karena munyo hana nutulis hanya ni ingat hino sagai. Singoh katua ni pulam dia lagak berjalan tua dia kului. Ingat tagai nak pernah buat tanya tak dapat hanale. Pakai itu nutulis. Olehnya wate lu baca bismikallahumma ahya wa amut. Bacanya 3 teruk ayat kursi. Ya kan? Nangon-ngon tu mesti lagi contoh mesti Tungku Khairul Rijal. Awal tengok yang beli belakang dia hang rupa baca kursi nak baca dia samping maka gaya-gaya naman. Bantungon di selagi. Kong ka tungku mis jaram no. Oh, so marjan. Kong marjan. Ka. Jadi sayang kawan cik ni. Sayang kah? Sayang kawan. Man contohnya punya dekerinya ubena urang harta bilik mesti dah tahu urang baca ayat kursi. Kehanaman mandum. Ya kan? Mana urang baca mesti dah? Kaman tu mandum. Mai tu tak pernah gak baca, ikut iprehnya baca. Baca masing-masing. Allahu a'lam.